Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Bintang MT, NIM 190161118. Di video kali ini saya akan membahas tentang 5 teks yang ada pada pelajaran bahasa Indonesia di kurikulum 2013. Adapun 5 teks yang akan saya bahas kali ini adalah yang pertama, teks eksposisi, yang kedua, teks biografi, yang ketiga, teks cerpen, yang keempat, teks drama, dan yang kelima, teks ceramah. Baiklah, untuk teks yang pertama, saya akan membahas tentang teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang berisi sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Adapun contoh teks eksposisi yang telah saya buat adalah manusia dan sampah. Berikut adalah strukturnya. Yang pertama ada judul. Di sini judulnya adalah manusia dan sampah. Judul ditulis dengan kata-kata yang singkat, menarik, dan syarat akan makna. Yang kedua ada tesis atau pernyataan umum. Tesis berfungsi untuk memperkenalkan topik, sekaligus menempatkan pembaca pada posisi tertentu. Yang kedua ada argumentasi atau alasan, yang berisi penjabaran argumen dari pernyataan umum atau tesis menjadi suatu paragraf melalui penyajian contoh dan alasan. Yang keempat, ada penegasan ulang pendapat atau simpulan. Selanjutnya, kita masuk ke teks kedua, yaitu teks biografi. Teks biografi adalah sebuah teks yang berisi tentang kisah atau keterangan hidup seseorang. Adapun strukturnya, yang pertama adalah orientasi, yang berisi tentang pengenalan tokoh yang akan dibahas. Yang kedua, peristiwa dan masalah, berisi peristiwa yang dialami tokoh hingga mengantarkan sang tokoh meraih kesuksesannya. Yang ketiga, ada orientasi. Reorientasi berisi tentang pandangan penulis terhadap tokoh yang dikisahkannya. Di sini saya telah membuat biografi tentang Albert Einstein. Berikut adalah biografinya. Terdapat orientasi, peristiwa atau masalah, dan reorientasi. Selanjutnya, teks cerpen. Teks cerpen adalah salah satu bentuk karya sastra berupa prosa yang menggambarkan suatu tokoh serta lingkungannya yang disertai dengan bermacam permasalahan yang menimpanya, serta bagaimana solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Adapun strukturnya, yang pertama adalah abstrak, yang berisi inti dari cerpen yang akan dikembangkan menjadi sebuah rangkaian peristiwa. Yang kedua ada orientasi. Orientasi adalah sesuatu yang berkaitan dengan jalan cerita. Yang ketiga, komplikasi, berisi runtutan kejadian yang dihubungkan secara sebab akibat. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi adalah konflik yang terjadi dan mulai mendapat penyelesaiannya. Yang kelima, resolusi, yang berisi solusi yang dialami tokoh. Dan yang terakhir adalah koda, berisi pelajaran yang dapat diambil dari cerita tersebut. Contoh dari cerpen yang telah saya buat adalah Pak Tani dan Ladangnya. Berikut adalah contohnya beserta strukturnya. Selanjutnya, teks drama. Teks drama adalah sebuah teks yang paralel dengan prosa dan puisi, memiliki bentuk yang ditulis dalam
bentuk dialog berdasarkan konflik. Struktur dari teks drama ada 3. Yang pertama prolog, yang kedua dialog, dan yang ketiga epilog. Prolog adalah pengantar naskah yang berisi keterangan mengenai cerita yang akan disampaikan. Yang kedua dialog. Dialog berisi percakapan yang dilakukan oleh 2 tokoh atau lebih untuk jalannya cerita. Yang terakhir ada epilog. Epilog berisi kata penutup yang menyudahi sebuah cerita. Contoh dari teks drama adalah bertemunya 3 sahabat lama. Berikut adalah prolog, dialog, dan epilognya. Kita lanjut pada teks yang terakhir, yaitu teks ceramah. Teks ceramah adalah teks yang berisi pidato untuk menyampaikan ajaran keagamaan. Adapun strukturnya ada 3. Yang pertama pendahuluan, yang kedua isi ceramah, dan yang ketiga penutup. Pendahuluan berisi salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ucapan rasa syukur, serta pengantar ceramah. Yang kedua isi ceramah. Isi ceramah berisi ide yang ingin disampaikan dan dikembangkan dalam bentuk subtopik. Dan yang terakhir penutup, berisi simpulan, ucapan maaf, dan salam penutup. Berikut adalah contoh ceramah dengan strukturnya. Di sini ada pembukaan, isi ceramah, dan penutup. Baiklah, itulah dia penjelasan singkat saya tentang 5 teks bahasa Indonesia yang ada pada kurikulum 2013. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.